Video kali ini saya akan membahas tentang apa sih brainwave itu dan apa kegunaannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Serta jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu bisa jadi yang pertama tahu ketika saya update video terbaru yang lainnya. Brainwave. Apa sih brainwave itu? Mungkin sebagian dari kamu sudah pernah mendengar ataupun mempelajari tentang brainwave ini. Tapi di sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang pemahaman brainwave sesuai dengan yang saya pahami dan yang saya ketahui. Brainwave berasal dari kata bahasa Inggris yang berasal dari gelombang otak. Yang dimaksud dengan gelombang otak di sini adalah gelombang dengan perhitungan frekuensi dan perpaduan tertentu yang dapat mengubah struktur dan mindset dari otak kita. Lebih tepatnya lagi adalah otak bawah sadar. Sedangkan menurut Wikipedia, brainwave adalah suatu praktek yang bertujuan untuk menyebabkan gelombang frekuensi jatuh ke langkah yang stimulus periodik yang memiliki frekuensi yang sesuai untuk otak yang dimaksudkan secara sengaja. Misalnya, untuk mendorong tidur, meningkatkan IQ, meningkatkan pertumbuhan badan, dan lain-lain. Biasanya dilakukan dengan mendengarkan binaural beats. Binaural beats itu adalah irama yang ada di dalam brainwave. Tentu saja sesuai dengan mindset yang kita inginkan. Singkatnya, brainwave adalah musik yang jika kita dengar secara berkala atau terus-menerus akan berdampak di kehidupan nyata kita. Contoh, ketika kita ingin menjadi lebih tinggi atau pintar, maka cukup dengan mendengarkan brainwave dengan rutin. Dijamin kita akan menjadi lebih tinggi dan lebih pintar. Aneh. Memang, yang lebih aneh lagi, brainwave dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan. Seperti menarik lawan jenis, cari pacar misalnya buat yang jomblo, menambah kepercayaan diri, membantu menyembuhkan penyakit, menambah IQ, dan lain-lain. Semuanya hanya cukup dengan mendengarkan brainwave secara rutin sesuai dengan tujuannya. Percayalah, cepat atau lambat akan berpengaruh pada kehidupan nyata. Berikut adalah penjelasan ilmiah tentang brainwave. Secara ilmiah, tubuh kita terdiri dari berbagai sistem yang menakjubkan seperti sistem pencernaan, pernafasan, pengeluaran, dan lain-lain. Di dalam sistem tersebut, terdapat penggerak atau pengendalinya, yaitu otak. Otak kita berfungsi sebagai pusat pengendali semua kegiatan yang kita lakukan setiap hari, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Semua tindakan yang kita lakukan berawal dari otak. Semua perasaan yang kita rasakan berasal dari otak. Dan semua aksi dari reaksi yang kita terima berasal dari otak juga. Untuk memudahkan tugas otak yang begitu banyak dan berpengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka otak dibagi menjadi dua sesuai dengan fungsinya, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mempunyai sifat bekerja secara logika, sehingga kemampuan mengingatnya short term. Sedangkan otak kanan mempunyai sifat bekerja secara perasaan atau mental, yang mempunyai kemampuan mengingat long term. Untuk dapat mengendalikan tubuh, otak membutuhkan suatu alat yang disebut dengan hormon. Hormon yang diproduksi oleh otak kanan berbeda dengan hormon yang diproduksi oleh otak kiri. Ada ribuan hormon yang terkandung di dalam tubuh kita dengan fungsinya masing-masing. Contoh, ketika kita marah, tegang, deg-degan, tubuh kita menghasilkan hormon adrenalin dengan jumlah yang banyak. Contoh lainnya adalah hormon prolaktin yang lebih banyak dihasilkan oleh wanita, sehingga menyebabkan wanita lebih sensitif dan mudah tersentuh dan menangis dibandingkan dengan para pria. Nah, produksi hormon-hormon inilah yang dikendalikan ketika kita mendengarkan brainwave. Semakin banyak hormon tertentu yang diproduksi, maka sifat atau pengaruh tertentu akan ditimbulkan oleh tubuh kita. Hormon tertentu dapat diproduksi atas rangsangan tertentu.
Rangsangan tertentu diterima dari luar, dikirimkan oleh tubuh menuju otak. Kemudian otak sebagai pengendali utama akan menentukan hormon mana yang harus diproduksi dan berapa banyak jumlahnya diproduksi. Proses ini terjadi sepanjang hidup kita. Setiap kita melakukan sesuatu pasti telah melewati proses tersebut. Ketika kita menangis, tertawa, marah, jatuh cinta, deg-degan, takut, gugup, kesakitan, sedih, rasa sayang, dan lain-lain. Semua indera di tubuh kita juga bekerja sesuai dengan proses di atas, yaitu rangsangan, otak, dan tindakan atau reaksi. Berdasarkan sistem kerja itulah brainwave digunakan. Brainwave berfungsi untuk mengubah atau mengendalikan otak secara perlahan. Hanya saja yang dikendalikan brainwave di sini adalah otak bawah sadar, bukan otak sadar. Mengapa? Menurut Albert Einstein, otak sadar bekerja hanya 20% dari kehidupan kita. Sedangkan sisanya sebesar 80% merupakan hasil dari kinerja otak bawah sadar. Ternyata otak sadar yang sejauh ini kita ketahui mengatur semua sistem di dalam tubuh hanya berpengaruh sebanyak 20% di dalam kehidupan kita. Sedangkan otak bawah sadar lebih mengambil andil dari semua tindakan, keputusan, mental, kelakuan, dan lain-lain dari kehidupan kita sehari-hari. Hal ini pula yang digunakan oleh ilmu hipnotis untuk menghipnotis objeknya. Ternyata hipnotis adalah hal yang sangat ilmiah dan rasional, sama sekali tidak berbau mistik. Para ahli hipnotis dengan keterampilannya dapat memasuki alam bawah sadar objeknya dan memanipulasinya dengan memberikan semacam sugesti ke dalam pikiran si objeknya. Sehingga setelah si objek sadar dari hipnotis, secara tidak sadar dia akan bertindak sesuai dengan sugesti yang telah ditanamkan ke pikiran bawah sadarnya. Contoh, ketika seseorang dihipnotis untuk diberikan sugesti agar dia berjoget setelah mendengarkan suara tertentu, maka begitu tersadar dari hipnotis, ketika ia mendengarkan suara tertentu tersebut, secara tidak sadar dia akan berjoget dengan sendirinya. Itu dapat terjadi karena si objek dikendalikan oleh pikiran bawah sadarnya. Catatan penting: teknik manipulasi pikiran bawah sadar ini susah untuk dirubah atau dihilangkan. Kalaupun bisa, membutuhkan waktu dan proses yang lama. Contohnya trauma terhadap sesuatu adalah contoh bentuk kendali pikiran bawah sadar. Nah, brainwave adalah alat untuk menanamkan sugesti secara perlahan-lahan ke dalam pikiran bawah sadar manusia dengan menggunakan frekuensi tertentu dan perpaduan binaural beats tertentu. Contohnya adalah dengan menggunakan brainwave attract love, otak kanan akan lebih banyak menciptakan hormon yang disebut pheromones. Hormon pheromones yang dikeluarkan di produksi tubuh ini akan direspon oleh organ tubuh wanita melalui alat deteksi yang disebut femoronasal organ atau biasa disebut VNO. VNO ini terdapat di dalam lubang bagian dalam hidung. Ketika VNO menerima sinyal zat feromon, maka secara alami organ tersebut akan mengirimkannya langsung ke otak melalui sistem syaraf yang akan segera meresponnya dengan berbagai macam tanda psikologis, misalnya denyut jantung yang bertambah, keringat, atau hasrat seksual yang meningkat. Oleh karena itu, jika mendengarkan brainwave ini secara rutin, maka produksi hormon pheromones akan meningkat dan ketertarikan lawan jenis terhadap kita juga akan meningkat. Pada awalnya saya pun tidak percaya. Namun, penjelasan di atas memang benar. Jadi, kesimpulannya, brainwave dapat mengubah otak bawah sadar untuk memproduksi hormon tertentu. Dan ternyata banyak fungsi-fungsi positif yang bisa dikembangkan dari brainwave, seperti memancing hormon pertumbuhan, menambah daya tangkap, meningkatkan hormon penyembuh, dan lain-lain. Sekian penjelasan tentang brainwave secara ilmiah. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali.